Hai guys, lagi di sini balik lagi gue Nggak di ada, sini. nggak ada, nggak ada. Kotak-kotak apa sih? Kotak yang satu kotak di tengah. Ya halo semua, balik lagi sama gue Akbar di channel gue. Kebetulan gue kayaknya udah lama gak upload video, terus baru kesempatan buat upload video lagi. Dan kali ini gue pengen bikin video cara nyuci mobil yang pakai peralatan apa adanya. Karena pasti yang pakai peralatan yang bagus-bagus gitu udah ada di video lain, kalian bisa lihat mungkin di search sendiri. Kalau gue pengen pakai ya peralatan apa adanya ada di rumah gue doang gitu. Terus ini juga lagi pandemi, jadi gue nggak bisa keluar-keluar beli peralatan yang aneh-aneh buat cuci mobil teman-teman. Ya jadi intinya mobil dia kayak udah lama banget nggak dicuci, udah kayak hampir 3 minggu ya. Enak aja dong 3 hari. Nah, jadinya gue disuruh nyuci mobil dia deh. Kebetulan mobilnya emang kotor banget kan. Ya udah jadi gue cuci mobil aja. Sama cuci mobil tuh ya baiknya di waktu sore-sore gini biar nggak terlalu terik. Sama ya kalau bisa habis bangun tidur atau enggak habis tidur siang gitu, langsung cuci mobilnya aja teman-teman. Karena ya nggak usah rapi-rapi. Kalau bisa pakai sendal swallow aja kayak gini. Ya udah, pakai sendal swallow gini karena lokal pride yang penting. Iya, jadi sebenarnya sebelum nyuci mobil tuh kalian tuh sebenarnya harus nempatin mobilnya tuh di tempat yang benar dulu. Karena ya percuma nanti misalnya udah cuci mobil, hasil cucian mobil kalian gak maksimal karena tempatnya tuh ya kurang pas. Intinya tuh kalian kalau nyuci mobil, pertama tempatnya tuh harus ada di tempat yang teduh kayak gini. Kalau di sini kebetulan ada kanopinya ya, ini udah cukup bener sih. Sama yang tadi gue bilang, kalau bisa siang-siang atau sore-sore kayak gini sekarang gue nyuci lagi sore-sore. Dan karena kalau siang-siang tadi biasanya itu terik mataharinya tuh cukup panas ya, jadinya air yang ada di mobil kalian tuh cepat banget nguap. Kalau katanya sih bisa bikin jamuran di kaca-kaca kayak gini, tapi kalau gue bilang sih emang karena airnya ninggalin bercak-bercak gitu jadinya susah buat dihilangin. Terus kalau bisa nyucinya ya di garasi mobil kalian, karena kalau di pinggir jalan banget tuh biasanya mobilnya bakal langsung kena debu kan, supaya mobilnya nanti hasilnya maksimum dan kalian juga puas cuci mobilnya, nggak cuma capek doang. Ya jadi karena pakai peralatan yang seadanya aja, gue pengen nunjukin kalian peralatan yang emang bakal gue pakai gitu teman-teman. Nah, jadi ya ikut gue ini peralatan sini. Jadi itu kita pakai peralatan seadanya aja. Kita pakai ember. Ini ember buat nampung air nanti dan sabunnya kita masukin ke sini nanti. Terus kita pakai sikat. Nah, sikat ini tentunya bukan buat bersihin bodi tapi buat bersihin ban. Karena biasanya ban tuh banyak kotoran-kotoran yang susah buat dihilang, kita pakai sikat ini. Terus satu lagi kita pakai spons. Nah, kebetulan spons ini dari minimarket gitu, ada yang jual langsung paket 2. Dan di minimarket dekat rumah gue tuh nggak jual yang kayak langsung spons gede gitu loh. Jadi gue pakai 2 ini aja dan lebih murah daripada beli satu-satu, teman-teman. Satu lagi kita pakai sabun ini. Ini mereknya Kit, tapi gue nggak tahu sih yang lain mungkin bagus. Gue nggak disponsorin juga sama dia. Tapi kayaknya gue selalu pakai ini dan kebetulan di rumah gue adanya ini, ya udah gue pakai ini aja. Dan gue juga suka wanginya. Katanya sih kalau sabun mobil tuh baiknya yang bikin pH balance gitu teman-teman. pH antara air dan sabunnya itu kurang lebih mendekati 7. Tapi menurut gue sendiri sih karena emang sabun itu pH-nya basah ya di bawah 7. Jadi ya udah kayak wajar-wajar aja lah ya, sabun yang pH di bawah 7. Jadi jangan terlalu kemakan iklan. Oh iya, satu lagi kita pakai ini teman-teman. Nih jangan lupa pokoknya kalau mau cuci mobil harus punya keran air sama selang karena pasti bakal ribet lah kemana-mana kalau nggak ada selangnya. Kita pakai gayung di rumah gitulah. Udah kita langsung ke tahap pertama itu bersihin ban dulu. Kenapa bersihin ban? Karena ban tuh paling susah, jadi kita bersihin ban duluan teman-teman. Jadi ini selangnya kita pakai aja. Ini
langsung ke situ atau lewat bawah? Ini selangnya dipakai. Udah, kita pertama-tama ini dulu. Diisi dulu embernya buat sabunnya. Kayaknya segini dulu cukup deh buat bersihin ban. Ntar gue matiin dulu. Habis itu campurin ini sabunnya saya cukupnya aja. Kebanyakan sih teman-teman. Cuma kalau kalian ngerasa di tangan kalian udah agak keset-keset gini nih, nah itu berarti udah cukup. Kalau gue sih pakai rasa-rasa aja. Dan bannya belum gue siram, jadi lupa nyalain lagi. Ini bannya dibasahin dulu teman-teman. Dan yang bener tuh sebenarnya bersihin ban, tapi jangan kena bodinya dulu. Karena nanti ya itu yang tadi gue bilang bakal ada kayak bercak-bercak gitu. Terus sebenarnya kalau airnya kencang, gue diajarin nyokap gue waktu kecil tuh bagian bawah ini kan ada gapnya tuh. Ini ada gapnya. Nah ini harusnya disemprot air dan airnya harus kencang sih. Ini airnya nggak kencang, jadinya kotorannya nggak turun. BTW maaf ya kalau ada suara kucing, sini banyak kucing. Iya, kucing gue lagi mau kawin. Nah ya udah, kalau udah basah kan, udah cukup tuh kayaknya. Sikat deh bannya. Kayaknya ini nggak terlalu kotor sih. Kalau kalian main ke lumpur-lumpur gitu, baru mungkin kotor. Terus juga misalnya kalau kalian velgnya kotor, dibersihin juga nggak apa-apa teman-teman, velgnya pakai ini. Secara nggak akan rusak juga sih, karena emang velg kan keras. Harusnya kuat sih ngelawan si sikatnya ini. Entah mobilnya dia so-soan banget pakai pakai velg kayak gini. Mobil gue aja velgnya. Kalau teman-teman setuju velg mobil ini ditukar sama velg mobil gue, boleh komen di bawah ya. Ini keren juga velgnya. Udah, kayaknya udah cukup. Habis itu gue mau bersihin part-partnya. Ini gue jadiin timelapse aja ya, biar nggak terlalu ribet. Ya, jadi kan tadi gue udah ngasih tunjuk tuh campuran-campuran dari sabun ini apa aja teman-teman. Dan gue pakai 2 Kanebo Legend ini. Kanebo belinya langsung paketan 2, mungkin di minimarket di rumah kalian ada. Terus jadi kita langsung cuci aja. Kalau gue sih pertama-tama masukin di sini dulu. Terus pas masukin di sini sambil diremes gitu sponsnya, biar kayak busa-busanya masuk. Dan kalau gue tuh sukanya lanjut langsung ke bagian atas. Bagian atas ini. Kenapa di bagian atas? Karena ya di bagian atas karena biasanya tuh kan busa-busanya tuh turun ke bawah. Maksudnya ya emang gravitasi gitu kan, dari yang potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, jadi busanya tuh biar sekalian turun ke bawah, biar kayak hemat gitulah intinya. Mobilnya kotor banget, udah 3 minggu gak cuci. Nih lah deh, tebal banget ini. Tebal banget debunya. Kita lihat aja abis ini mobil kamu kinclong. Aku ditraktir Holy Cow.
Ini kayaknya maksudnya udah agak tipis sabunnya. Kita celupin lagi ke ember. Ini muter-muter gini ya? Baju gue udah basah nih, lihat tuh. Celana juga emang cuci mobil tuh selalu bikin basah. Jadi kalau cuci mobil ya kalau bisa belum mandi. Oh iya, terus dari yang gue baca di internet juga katanya kalau maksudnya nyuci kayak gini, itu gerakannya dari atas ke bawah. Jangan melingkar. Kenapa jangan melingkar? Karena kalau melingkar tuh jatuhnya tuh debu-debunya tuh di situ-situ aja. Kalau ke atas ke bawah kan dia pasti debunya ada yang ke atas, ada yang ke bawah juga kan. Nah, itu. Oh ya, sama kalau gue tuh sukanya bagian kaca duluan. Karena kaca tuh apa ya bahasanya ya? Kayak paling harus dibersihin duluan deh. Kan gak enak kan kalau kaca tuh masalahnya tempat yang kita bakal lihat dari dalam mobil, dan kalau kacanya itu ada kayak debu-debunya gitu atau enggak ada kotoran atau jamur kan gak enak. Jadi menurut gue ya kaca merupakan prioritas pas lagi nyuci mobil sih. Sama bagian atas. Kalau atasnya udah, kaca depan udah, kita lanjut ke bagian belakang, dan kalau bagian belakang langsung sekalian bodinya aja lah. Kotor banget kan, kelihatan kan? Bajunya 3 mili. Ya udah lanjut. Video gue bikin time lapse.